Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN Fisika untuk pembahasan OSK Fisika 2003 bagian yang ketujuh yang terakhir, yaitu mengenai energi dan usaha. Mudah-mudahan ya video ini bisa membantu untuk yang mau belajar terus fisika atau mau mempersiapkan OSN. Yuk kita langsung mulai saja. Pembahasan OSK Fisika 2003 bagian yang ketujuh untuk materi energi dan usaha. Sebuah benda bergerak sepanjang garis AD. Lintasan AB dan BC kasar, masing-masing dengan koefisien gesekan mu dan 1,2 mu. Sedangkan lintasan CD licin. Perbandingan lintasan AB banding BC banding CD adalah 3:5:8. Panjang lintasan BC adalah L. Saat menumbuk pegas tertekan maksimum sepanjang 1/10 L. Hitunglah kecepatan awal benda itu jika massa benda M dan konstanta pegas K. Berarti kita akan menyatakan kecepatan dalam besaran M, K, L, dan mungkin juga G ya. Mari kita bahas soalnya seperti berikut. Jadi ini ada lintasan benda. Dia punya kecepatan di titik A dengan kecepatan V0, punya energi kinetik. Kemudian di sini ada gesekan, berarti akan ada pengurangan kecepatan, mempunyai kecepatan di B berkurang dari V0. Setelah itu mengalami gesekan lagi yang lebih besar, ini karena mu-nya lebih besar, di titik C sampai titik C. Dari C ke D, ini ada posisi pegas masih belum tertekan ya, itu licin ya, sehingga nanti energi kinetik di C itu sama persis energi kinetik di D, dan nanti energi kinetik D itu akan berubah menjadi energi potensial pegas karena ada keterangan maksimum ya. Oke, jadi untuk soal ini saya akan coba bahas menggunakan teorema energi usaha saja, lebih tepat sepertinya. Oke, mari kita lihat dulu ya. Jadi di sini ini ada kekasaran, kemudian di bagian BC juga lebih kasar ya. Jadi akan ada gaya gesek. Nah, kita akan gambarkan dulu gaya-gayanya secara penuh, secara lengkap supaya menganalisanya lebih mudah. Mari kita mulai dengan gaya berat ya. Benda punya gaya berat ke bawah W ya. Kemudian akan ada gaya lainnya yaitu gaya normal. Dia punya kecepatan, maka setelah bergerak kecepatan berkurang karena ada gaya gesek ya yang melawan gerakannya di titik B. Kemudian di titik B sampai C juga dia akan mengalami gaya gesek yang lebih besar. Nah, di sini tidak ada gaya gesekan lagi ya. Sehingga kita bisa hitung dulu ya, panjang lintasan AB itu dalam L. Kalau BC-nya itu L, maka AB di sini nih itu 3 banding BC ya. BC-nya kan L. Jadi 3/5 dari L-nya. Kemudian kita bisa hitung gaya gesek yang terjadi sepanjang AB dan sepanjang BC. F sama dengan mu kali N ya. Ini adalah koefisien gesek kali gaya normal. Gaya normal sama dengan gaya berat ya. Di sini ini mudah sekali dapatkan dari sigma FY sama dengan 0 aja ya. Saya tidak tulis di sini. Kita akan fokus ke arah geraknya. Jadi gaya gesek di sepanjang garis AB itu akan adalah mu mg, koefisien gesekannya kali gaya normalnya. Tapi di BC itu lebih besar ya. Jadi FBC itu 1,2 mu G ya. Di CD nggak ada gesekan. Nah, sekarang kita akan gunakan teorema energi usaha untuk menghitung kecepatan awalnya V0 ini. Jadi usaha sepanjang lintasan dari A ke E, dari ujung ke ujung ini, itu akan sama dengan perubahan energi kinetik yang akan dialami oleh benda tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini persamanya, usaha itu ada beberapa gaya kali perpindahan. Nah, di sini ada gaya berat, gaya normal, tetapi perpindahannya tegak lurus. Jadi kita tahu bahwa kalau gaya dan perpindahannya saling tegak lurus kan usahanya 0. Jadi nanti kita akan melihat usahanya adalah sepanjang ini, dan usaha berubah jadi energi potensial. Sehingga kalau saya susun persamaannya, usaha oleh gaya gesek itu kan F kali S. F-nya FAB, S-nya SAB. Minus ya. Kenapa? Karena gaya gesek dan perpindahan berlawanan. Demikian juga sepanjang garis BC,
gesernya ke kiri, perpindahannya ke kanan minus. Kemudian di sini energinya berkurang, tersimpan dalam pegas. Jadi digunakan untuk menekan pegas. Dan itu sama dengan perubahan energinya ya, karena energi kan besarannya kekal. Jadi energi kinetik akhir, karena di sini pegas tertekan itu bendanya berarti kecepatannya 0 ya. Dikurangi dengan energi awalnya, tentu saja nanti setengah mv kuadrat V0-nya kita substitusikan ke VA ya. Mari kita isi persamaannya. Min FAB ini minus ya, ini minus juga, kita kali negatif ya, sehingga jadi positif semua. FAB-nya mu mg, SAB-nya 3/5L. Kemudian FBC-nya 1,2 mu G, dan panjangnya adalah L. Kemudian ini untuk pegas setengah K, karena pegasnya tertekan 1/10 dari L ya, kita isi ini. Sama dengan ini kan nolnya sudah hilang ya tadi, tinggal setengah M V0 kuadrat, kita isikan VA-nya dengan V0. Jadi persamaannya kita dapat ini. Kita coba gabungkan atau sederhanakan ya. Di sini kita melihat bahwa bentuk ini kita bisa jumlahkan. Ini besarannya mu mg ya. Di sini 3/5, di sini 1,2. 1,2 6/5. Jadi 6/5 tambah 3/5 ya 9/5 mu mg ini ya, mu mgl. Kemudian ini 1/100 kali 1/200 KL kuadrat. Yang ruas kanan tetap setengah MV0 kuadrat. Nah, ini kita bisa selesaikan mungkin dengan cara mengalihkan 2 dulu ya. Kemudian kita bagi dengan M ya. Jadi ini kali 2 18/5 ya. M-nya dibagi jadi habis. Ini dikali 2 jadi 1/200 kali 2 adalah 1/100 ya. KL kuadrat dibagi dengan M. Ini adalah nilai V0 kuadrat. Jadi kalau kita menghitung V0-nya mudah sekali. Tinggal kita tarik akar saja. Jadi nanti dapat V0 sama dengan akar 18 mu GL/5 ditambah dengan KL kuadrat per 100 M. Jadi inilah besar kecepatan V0-nya. Baik, sampai di sini pembahasan OSK Fisika 2003 bagian yang ke-7. Nantikan video pembahasan lainnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan komen sebagai dukungan kepada saya. Nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.